Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Selamat sore, senang sekali boleh kembali melayani di ibadah sore. Sudah cukup lama saya tidak ikut ibadah sore. Biasanya saya ibadah siang hari. Nah, pada sore ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Mungkin di luar topik dari topik bulanan tentang otoritas. Beberapa hari belakangan ini saya banyak merenungkan ayat-ayat dari Amsal 3. Dan kita tahu bahwa Amsal ini hampir sebagian besar ditulis oleh seorang raja yang namanya Salomo. Dan Salomo terkenal dengan kehebatannya, tapi ada satu cacatnya. Yaitu apa? Apa? Cacatnya Salomo apa? Jangan pura-pura nggak tahu. Itu sangat terkenal ya. Kebanyakan kawin, betul. Semua bagus, sayang ada satu ini. Semuanya hebat, kaya, berhikmat, hebat administrasinya, hebat mengatur kerajaannya. Sayang cuman ada satu ini, kebanyakan kawin ya. Dan ini kadang-kadang menjadi trademark Salomo gitu. Kalau kita bicara Salomo, wah dia hebat, tapi, nah ini. Wah dia berkuasa, dia kaya, dia raja luar biasa. Tapi yang diingat belakangnya ini. Padahal sebetulnya kasihan juga Salomo nih. Kalau kita lihat riwayatnya, sebetulnya Salomo ini adalah guru kencing berdiri, murid kencing. Nah, sebetulnya dia lihat ayahnya aja. Siapa ayahnya? Daud kan. Selama ini kita berpikir, oh Daud itu raja yang luar biasa juga. Tapi dia juga ada salah, apa? Ayo, apa salahnya Daud? Jangan pura-pura gak tahu juga. Hah? Suka ngintip, betul. Gara-gara ngintip lalu dia jatuh dalam dosa. Makanya hati-hati yang suka ngintip ya. Hanya gara-gara ngintip. Gara-gara ngintip. Lalu dia jatuh dalam dosa. Nah akhirnya semua kehebatan Daud terkenal sebagai raja dan segala macam. Tapi ada cacatnya itu satu. Nah sebetulnya Salomo ini juga dia belajar dari ayahnya. Ayahnya itu bukan istrinya cuma satu atau dua loh. Banyak istrinya Daud. Kalau Anda baca di kitab 2 Samuel, 1 dan 2 Samuel, sebetulnya Daud sendiri istrinya juga banyak. Cuman gak terlalu diekspos. Kita cuma tahu paling cuma 1 atau 2. Yang anaknya Saul ya kan, yang asli. Lalu waktu dia dalam pengejaran dia ketemu dengan yang namanya Abigail. Istri dari Nabal. Lalu kemudian tentu saja Batseba. Dari Batseba lah lahir Salomo. Kalau Anda pelajari. Sebetulnya dari Batseba lah Salomo itu. Jadi sebetulnya Salomo ini adalah anak dari hasil hubungan gelap ya. Hebat-hebat di sini. Saya nggak perlu khotbah di sini. Nah, saudara, inilah hebatnya firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah menutup-nutupi kekurangan seseorang. Kalau Anda baca tokoh-tokoh dalam Alkitab, semuanya punya salah. Semuanya punya cacat. Tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Karena itu kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara kita gak perlu malu, kita gak perlu ragu kalau kita punya cacat, kita punya kekurangan. Tuhan tidak lihat latar belakang kita, tapi Tuhan akan pulihkan kita untuk masa depan yang lebih baik. Tuhan bisa pakai semua orang untuk kerajaannya. Biar dia punya cacat, punya kejelekan, punya keburukan. Tapi bukan berarti lalu kita tinggal dalam kejelekan itu ya. Tidak. Tuhan tidak menyuruh kita untuk tetap tinggal dalam keburukan kita. Tapi Tuhan menebus kita dari hidup yang buruk, hidup yang jelek, hidup yang jahat. Tuhan bisa pakai menjadi mutiara-mutiara. Yang setuju katakan? Karena itu gak perlu takut dengan latar belakang kita. Apapun latar belakang kita, Tuhan bisa pakai. Semerah apapun, segelap apapun CV kita, latar belakang kita, keburukan kita, Tuhan bisa ubahkan menjadi putih seperti salju. Karena itu kuasa darah Yesus. Amin. Nah saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian dari Amsal 3, ayat yang pertama sampai ke-12. Kita akan baca bergantian, ini Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo ya. Saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua dan seterusnya.
Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. 2. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. 4. 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda lanjutkan pembacaan Amsal 3 sampai ayat terakhir, maka saya bisa membagi Amsal 3 ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Lalu bagian kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Dan bagian terakhir adalah hubungan kita dengan orang lain. Tapi karena terbatas waktu, saya nggak akan membahas bagian 2 dan 3. Saya hanya membahas ayat 1 sampai 12. Dan saya memberi judul khotbah saya, Trust in the Lord with all your heart, seperti di ayat yang ke-5. Sekilas kita akan lihat, nah ini, aku dan Tuhanku. Mengapa kita perlu belajar dari Amsal 3 ini? Karena saya percaya dalam hari-hari yang semakin jahat ini, kita perlu belajar bagaimana kita membawa diri kita di dalam Tuhan. Dan di dalam pasal 1 sampai 12 ini kita akan melihat ada 5 bagian dalam kehidupan yang setiap hari kita lalui. Saya akan buka nanti ya. Ada 5 poin di sini yang kita lihat, ada 5 ayat. Yang pertama, di ayat 5 yaitu judul itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu yang kedua, akuilah dia. Ayat ke-6. Ayat ke-7 adalah takutlah akan dia. Muliakan atau hormati dia. Di ayat yang ke-9. Dan yang terakhir, terimalah didikannya. Nah ini adalah 5 poin yang saya dapatkan dari Amsal Salomo di Amsal 3. Dan Anda akan lihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan, 5 poin ini akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan di dalam Tuhan itu bukan kehidupan yang jauh di atas sana. Kita ini masih hidup di muka bumi dan Tuhan akan memperlengkapi kita sebagai anak-anaknya yang dikasihinya untuk kita bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga dan kita bisa mengambil sikap yang benar. Bagaimana ketika kita menemui hal-hal tertentu dalam kehidupan kita. 5 ini akan saya bahas satu persatu, tidak bisa terlalu lama, tapi kita akan lihat bahwa sebetulnya dalam setiap musim kehidupan, 5 hal ini akan selalu kita temukan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mengutip terjemahan The Passion. Trust in the Lord completely and do not rely on your own opinions. With all your heart rely on Him to guide you and He will lead you in every decision you make. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan waktu keadaan baik-baik saja, itu sangat mudah. Betul? Ketika kita diberkati, ketika kita dipromosi dalam karir kita, ketika gaji naik, ketika dapat bonus, percaya sama Tuhan. Oh, gampang. Kemarin saya baru telepon dengan seorang sahabat saya yang kami kenal di Surabaya.
Dan kami lama tidak ketemu, lalu ternyata dia sering ke Bali sekarang. Ternyata punya ngobrol, dia bilang, puji Tuhan Pak, Tuhan tuh baik. Saya tuh awalnya cuma mau invest properti 1-2 are saja di Bali. Tapi Tuhan tuh ajaib. Saya sekarang bisa beli 20 are. Bayangin, dari 1-2 are rencananya jadi 20 are. Berarti kan luar biasa ya. Dan itu pasti mungkin dia dapat dengan harga yang murah dong. Kan kalau orang sudah mau beli itu kan ada budgetnya, betul ya? Dengan budget sekian, ya saya paling bisa cuma dapat 1-2 are gitu. Perhitungan saya. Tapi kalau dia bisa dapat sampai 20 are, berarti kan mujizat. Murah sekali, dengan budget yang sama dia bisa dapat 10 kali lipat, betul nggak? Nah mudah kalau seperti ini bilang Tuhan itu baik. Ada amin? Tapi bagaimana kalau keadaan berjalan tidak sesuai rencana? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana kalau kita mau beli 20 are tapi dapatnya cuma 2 are? Bisa nggak kita memuji Tuhan? Saya balik. Belum tentu. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Bukan hanya pada saat keadaan baik-baik saja. Tetapi juga pada saat keadaan kita terpuruk, pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan? Nah, kita bisa belajar dari nggak jauh-jauh, dari Daud sendiri. Mazmur 27 ayat 3, Daud berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Daud menulis Mazmur ini bukan pada keadaan baik-baik. Dia menulis Mazmur ini waktu apa? Tentara mengepung dia. Mungkin Anda tidak dikepung tentara saat ini, tapi Anda sedang dikejar-kejar debt collector. Itu juga musuh itu. Mungkin Anda sedang tidak dikejar-kejar musuh dengan senapan, tapi Anda harus melunasi batas tempo, deadline tertentu. Setiap akhir bulan itu adalah deadline buat para sales. Betul ya? Para sales kan selalu dikejar deadline kan tiap bulan. Masuk nggak nih? Masuk nggak nih? Kalau nggak komisi nggak keluar. Itu seperti dikejar musuh kan? Apakah bisa kita tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun kita dalam keadaan terdesak dan terjepit. Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sekalipun keadaan di sekelilingnya secara kasat mata tidak baik. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dialah penolongku, dialah gunung batuku, dialah tanduk keselamatanku. Dan itu yang dinamakan dengan percaya dengan segenap hati. Amin. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan pada setiap saat, terutama pada saat keadaan tidak baik. Percaya kepada Tuhan itu kita butuhkan pada saat keadaan tidak baik. Pada saat keadaan terpuruk, pada saat keadaan terdesak, terjepit, justru pada saat itulah kita harus menguatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya waktu kita diberkati, bukan hanya kita mendapat promosi, bukan hanya waktu kita baik-baik saja kita percaya sama Tuhan. Semua orang bisa seperti itu. Tetapi iman kita dibuktikan ketika keadaan tidak baik. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Nah ini keadaan pada saat kita tidak baik. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, Amsal 3 ayat 6. Akui atau kenali dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kalau dalam bahasa aslinya King James, bahasa Inggris dikatakan in all thy ways acknowledge him. Kenali dia. Kenali dia. Atau bahasa aslinya sebetulnya itu yada. Yada itu kenal luar dalam. Seperti hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu suami kenal istrinya, istri kenal suaminya luar dalam. Enggak cuman kehidupan di luar rumah, tapi dalam rumah pun kita kenal Tuhan. Nah ini yang harus kita lakukan ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan.
Kenali dia, kenali jalan-jalan Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya perintah, punya hukum-hukum yang harus kita pelajari. Di mana kita belajar? Nggak jauh-jauh dari firman Tuhan. Karena itu sebagai anak Tuhan kita harus rajin membaca firman Tuhan. Amin. Jangan cuma mengandalkan khotbah hari Minggu. Jangan cuma mengandalkan renungan setiap pagi. Cuma 1-2 ayat. Anda harus baca firman Tuhan. Anda harus kenal Tuhan. Anda harus belajar jalan-jalannya Tuhan. Yang ketiga, Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Don't think for a moment that you know it all. Ini bagus, the passion. Jangan berpikir kamu tahu semuanya. For wisdom come when you adore him with undivided devotion and avoid everything that's wrong. Nah yang ketiga, Amsal mengingatkan bahwa kita tuh harus takut. Takut seperti apa Pak? Saya juga takut sama polisi. Apakah takutnya seperti takut sama polisi? Bukan. Takut sama Tuhan itu ada definisinya. Saya menemukan beberapa definisi takut akan Tuhan. Yang pertama, di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini yang pertama definisi takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu kan bukan berarti haleluya, haleluya terus. Bukan. Takut akan Tuhan bukan definisinya tiap minggu Anda ke gereja itu berarti takut akan Tuhan. Mungkin itu salah satu. Tapi itu bukan yang menunjukkan bahwa Anda takut betul-betul akan Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Anda takut akan Tuhan itu adalah ketika Anda menjauhi dan membenci apa? Kejahatan. Nah banyak orang tidak takut Tuhan, tapi takut ketahuan. Saya ulangi. Banyak orang tidak takut Tuhan, tapi takut ketahuan. Kalau nggak ada orang, dia lakukan. Siapa yang tahu? Tapi kalau ada orang, dia takut. Dia cuma takut ketahuan. Dia nggak takut Tuhan. Tapi orang yang takut Tuhan, ada orang, tidak ada orang, dia tetap jujur. Amin. Ada orang, tidak ada orang, dia tidak korupsi. Ketahuan, tidak ketahuan, dia tetap berlaku benar. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan kejahatan ini? Yang tahu cuma dia dan Tante Potifar. Gak ada yang lain yang tahu. Dan ingat Tante Potifar ini bukan tante-tante yang gemuk usia 75 yang sudah gembrot. Bukan loh. Ini tante masih, ya, ada yang ya. Mungkin masih 35, 40 masih, wah segar-segarnya. Lalu Yusuf yang ganteng itu ditawari. Kucing ditawari ikan. Caplok lah, betul ya? Kalau nggak takut Tuhan. Kalau nggak takut Tuhan. Tapi Yusuf takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak tergantung situasi aman atau tidak aman tanda petik ya. Dia tetap percaya Tuhan melihat dan Tuhan memberi upah kepada orang yang berlaku benar. Amin. Yusuf tidak berani walaupun gak ada yang tahu. Bahkan karena melakukan yang benar itu pun Yusuf harus diresikonya apa? Masuk penjara. Saya selalu berkata bahwa Yusuf ini sebetulnya dipercaya sama Potifar. Coba Anda bayangkan ya. Kenapa kok Yusuf itu hanya di penjara? Harusnya kalau Potifar itu percaya sama istrinya, Yusuf hukumannya apa? Nih, budak mau mengganggu istri bos. Kira-kira hukuman yang pantas apa? Ini kan. Kalaupun enggak ini. Ngerti ya? Ngerti gak?
Nah, hukuman yang pantas itu kan ini. Kalaupun nggak ini ya ini. Ya, yang ngerti biarlah ngerti, yang nggak ngerti nanti tanya yang ngerti. Loh, karena ini budak. Budak yang mau memperkosa katanya istri bosnya, betul ya? Apalagi dia ini orang Yahudi, orang Israel. Jadi pendatang yang direkrut dibeli oleh Potifar. Ini kurang ajar bener. Kalau Potifar itu percaya sama istrinya, pasti sudah habis Yusuf. Tapi karena Potifar percaya kepada Yusuf, lebih daripada kepada istrinya. Betul nggak? Secara logika masuk nggak? Menurut saya, kalau Potifar percaya istrinya, langsung dieksekusi itu Yusuf. Nggak pakai babi ibu, langsung eksekusi. Tapi karena Potifar percaya, nggak mungkin Yusuf melakukan. Karena aku kenal Yusuf, orang yang benar, takut akan Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan itu. Karena itu terpaksa dipenjara. Karena harus dihukum dong. Kalau enggak, gengsi dong. Secara politis, ini budak bikin kekacauan di rumah tuannya. Ya dipenjara lah. Tapi enggak dibunuh. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dia membenci kejahatan. Dia tidak mau melakukan yang melanggar firman Tuhan. Itu definisi orang takut akan Tuhan. Yang kedua, definisi takut akan Tuhan di dalam Amsal 14. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Definisi kedua dari orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang jujur. Kalau dunia mengatakan jujur ajur. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan berlaku jujur. Dan orang yang jujur mendapat upah dari Tuhan. Mungkin upahnya enggak besok, mungkin upahnya enggak sekarang, tapi satu saat, pada saat yang tepat, Tuhan pasti akan memberikan upah yang benar. Amin. Kita lihat Yusuf. Yusuf itu ketika dia berlaku jujur, dia enggak langsung dapat upah. Dia dipenjara beberapa tahun. Tapi justru kita lihat, Yusuf dilepas dari penjara pada saat yang tepat. Betul? Pada saat ketika orang tidak bisa mengartikan mimpi Firaun, maka Yusuf dilepas. Karena itu jangan khawatir saudara. Kalau Anda berlaku benar, berlaku jujur, mungkin Anda dimusuhi, mungkin Anda tidak dapat sesuatu yang Anda harapkan sekarang. Tapi ingatlah, Tuhan menyimpan record Anda. Dan dia pasti memberikan tepat pada waktunya. Yang setuju katakan? Dan pada saat tepat waktunya Tuhan itu pasti jauh lebih baik daripada waktu kita sendiri. Amin. Yusuf dilepas pada saat yang tepat. Dan Yusuf gak protes. Karena pada saat itulah dia dipromosi. Jadi orang kedua di Mesir. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia menjauhi kejahatan. Karena dia jujur. Karena dia berkata A, dia lakukan A. Dia berkata B, dia lakukan B. Dia pegang janjinya, dia pegang perkataannya. Dan karena itulah dia disebut orang yang takut akan Tuhan. Yang keempat, Amsal 3 ayat 9. Ini terjadi ketika, kalau tadi itu takut akan Tuhan itu terjadi ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Kalau Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit, ingat, berlakulah takut akan Tuhan. Nah, kalau yang keempat ini adalah muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah ini lebih kepada ketika saat-saat kita diberkati Tuhan. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap hati kita ketika kita diberkati Tuhan? Ketika kita dipromosi Tuhan? Nah Anda perhatikan ya, dari 4 poin yang sudah saya bahas ini, tadi yang pertama percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu adalah masa-masa di mana kita sedang dalam pergumulan. Masa-masa kehidupan sehari-hari ketika kita belum diberkati, belum dipromosi. Nah sekarang ketika Anda mulai diberkati, Anda mulai dipromosi, Anda mendapat berkat dari Tuhan, apa yang Anda lakukan dengan berkat dari Tuhan? Amsal katakan, muliakan Tuhan. Akui Tuhan.
Glorify God with all your wealth. Akuilah bahwa semua berkat itu dari Tuhan, bukan karena kepandaianmu. Banyak orang ketika diberkati lupa. Oh, ini karena aku pintar, ini karena aku rajin, ini karena aku punya banyak kenalan, ini karena aku ditolong orang itu, ditolong orang ini karena aku hebat. Tuhan Tuhan kasih sedikit jalan lah gitu. Lupa, lalu kita mulai sombong, kita mulai arogan, kita lupa bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Ingat, semua berkat itu hanya titipan dari Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil, gampang sekali. Tapi kalau Tuhan mau berikan, juga gampang sekali. Karena itu kita tuh menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah diberkati Tuhan, muliakan Tuhan. Permuliakan nama Dia. Kalau orang mulai memuji-muji saudara, jangan besar kepala sampai nggak bisa pakai helm. Tetap ingat, enggak kok, itu semua karena Tuhan. Terima kasih, saya terima pujiannya, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa seperti ini. Ingat, there is no self-made man. Tidak ada orang yang berhasil sendirian. Selalu akan ada orang lain yang menolong, minimal teman atau orang tua, dan jangan lupa, ada Tuhan yang memberikan jalan kepada kita. Karena itu muliakan Tuhan. Kalau Anda diberkati, Anda mulai ada hasil, Anda dipromosi, muliakan Tuhan. Jangan muliakan nama Anda sendiri. Kemuliaan bagi Tuhan, bukan kemuliaan bagi dua. Saya ulangi. Kemuliaan bagi Tuhan ya, jangan kemuliaan bagi dua Tuhan dan saya maksudnya. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ada kejelekan, kesalahan, itu karena saya. Jangan dibalik. Banyak orang tuh dibalik. Kalau jelek apa-apa, oh itu Tuhan gara-gara orang lain. Kalau bagus, ya itu saya. Di sini nggak ada, di sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Kita harus punya mental, kalau ada kesalahan, kekurangan, itu berarti salah saya. Tapi kalau ada kebaikan, keberhasilan, itu karena Tuhan. Jangan dibalik. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Saya lewat aja karena waktu. Yang terakhir, Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Nah, yang kelima ini, poin ketika kita sudah berjalan dengan baik, kita sudah ikut firman Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berlaku jujur, memuliakan Tuhan, tapi kok masih ada hal-hal yang buruk terjadi? Kadang-kadang Tuhan izinkan. Walaupun kita sudah berlaku dengan benar, baik, tidak menyakiti orang lain, tapi kadang-kadang kita mengalami kerugian. Apakah Anda mengalami kadang-kadang? Dan di saat-saat seperti itulah kita harus ingat, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Karena terkadang Tuhan mengizinkan untuk mendidik kita. Ada hal-hal yang misteri yang kita tidak bisa mengerti kalau Tuhan tidak izinkan terjadi. Saya tidak berkata bahwa, gak apa-apa kok kita dikasih hal yang buruk dari Tuhan. Enggak, kita juga gak mau. Saya juga gak mau mengalami hal yang buruk dari Tuhan. Tetapi seandainya itu pun terjadi, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau mendidik kita. Untuk kita tetap rendah hati, untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Dia, untuk kita tidak mengandalkan, karena saya baik loh, saya diberkati. Karena saya begini loh, saya ditolong Tuhan. Enggak, bukan karena itu. Memang Tuhan mau tolong saudara. Anda baik, Anda jelek, Tuhan bisa tolong saudara. Amin. Kalau tunggu kita baik, Tuhan tidak mau mati buat kita, saudara. Tuhan tuh mati buat kita ketika kita masih berdosa. Dia tidak tunggu kita baik. Kita tuh nggak punya sifat baik yang luar biasa. Mungkin ada sedikit-sedikit kebaikan, tapi ada juga nakal-nakal kita. Ayo ngaku, sampai sekarang juga masih nakal-nakal sedikit kan? Tapi nggak apa-apa, Tuhan tetap sayang sama kita. Karena itu terkadang Tuhan izinkan untuk mendidik kita.
Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu bastard, itu apa ya? Anak haram, bukan anak asli. Kalau Anda melakukan kesalahan, dosa lalu dibiarkan Tuhan tuh, berarti Anda bukan anaknya Tuhan. Tapi Tuhan tuh mau didik kita, supaya kita jadi seperti Tuhan Yesus. Taat, penuh otoritas, hidup dalam kebenaran dan kesucian, hidup kudus, dipakai dalam kerajaan surga. Amin. Sore ini kita belajar 5 hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Entah keadaan pada saat kita terpuruk, entah keadaan pada saat kita baik-baik saja, entah keadaan pada saat kita diberkati, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan selalu memberikan kita kesempatan dipakai untuk kerajaannya. Amin. Tuhan memberkati.